Oke guys, jadi hari ini kita ada mau penyesuaian lagi di akuarium pembesaran karena ada ikan baru yang dibawa Bang Angga di sini. Nanti ikannya apa kita akan lihat. Tapi sebelum itu, ini kita mau pindahin Goliath ke dalam tank ini. Kemudian semua peacock bass masuk ke bawah sini. Fogo 2 ekor masuk ke sini dan ikan baru nanti akan gabung dengan Granulosus albino. Jadi kurang lebih seperti itu, kita langsung aja ke prosesnya. Langsung semua. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff, everybody listen. Oke guys, jadi gue akan jelasin nih kenapa ikan-ikan itu pada gue pindah-pindahin. Sebenarnya itu lebih ke segi estetika. Jadi kalau kita lihat nih, di atas ini peacock bass, di bawah peacock bass. Nah, di atas ini ada 3 catfish, di bawah ada 3 Goliath African tigerfish. Dan kemudian di sini ada lambo, di bawah ada mambo. Jadi secara umum kalau kita lihat dari jauh nih, nah jadi kayaknya lebih tertata aja. Cana di sini, terus ikan ini di sini, peacock bass di ujung situ. Sebenarnya kurang lebih hanya untuk tujuannya seperti itu. Dan kemudian kenapa di sini gue masukin Irwini dan Oxydorus niger gabung dengan Granulosus. Jadi gini, ini kemarin Granulosus dia kan digabung dengan peacock bass Fogo. Jadi Fogo ini karena udah settle di dalam tank ini, Granulosus ini digangguin terus sama dia. Setiap kali keluar ya digangguin. Jadi akhirnya kayaknya dia mentalnya terganggu gitu kan, tergoncang, caelah tergoncang. Jadi emang sebenarnya gini, Granulosus ini karakternya emang pas kecil, dia itu malu-malu guys, malu-malu. Tapi begitu emang sudah lebih dewasa, lebih besar, baru dia lebih show. Jadi makanya Fogo gue pindahin ke sini, supaya dia bisa mendapatkan dunia mereka berdua, caelah. Ini moga-moga bener pair, tapi bentar lagi kita akan bahas nih. Kita bahas ini dulu. Jadi akhirnya gue pindahin dan gue kasih temen. Gua kasih temannya itu Oxydorus niger dan Irwini. Nah, tapi kayaknya ngezong juga nih. Ngezongnya gimana? Ya malah tiga-tiganya mojok di situ. Jadi beberapa hari ke depan lagi kita akan monitor perkembangannya seperti apa. Kalau emang masih takut-takut mereka, ini gua akan coba kasih driftwood. Nanti pas mau ngasih makan, kita kasih makanannya itu deket driftwood. Nah, dia mojok di pompa ini karena ya mungkin insting mereka ya, insting mereka saat kecil ya, mereka perlu tempat berlindung. Baca. Jadi ini ya seru nih, kita belajar bareng lagi. Moga-moga dengan settingan gua yang berikutnya, gua kasih driftwood. Kalau 2, 3, atau 4 hari lagi mereka masih kayak gini, gua kasih driftwood dan lain-lain, ya harusnya lebih membaik. Karena mereka itu lebih nyaman berada di koloni gitu. Jadi emang modelnya kayak gitu, karena di tempat Bang Dion, dia itu udah ada Lithodoras, udah ada Irwini, udah ada beberapa jenis catfish lainnya. Begitu Granulosusnya masuk ke tempat dia, karena udah ada koloni yang established, jadi Granulosus albino itu pas masuk di tempat Bang Dion, itu juga udah jatuhnya langsung aktif, langsung mau makan dan lain-lain. Sedangkan di tempat gua, dia nggak ada koloninya guys, tuh. Nggak ada koloninya kan, dan tanknya kayak begini. Dan di tempat Bang Dion itu ada driftwoodnya. Makanya Bang Dion juga ya itu menyarankan gue pakai driftwood bang. Karena mereka sering ngumpetnya di bawah driftwood gitu. Jadi itu yang akan gue coba. Ya, tapi kita tunggu beberapa hari ke depan. Nah kemudian kita mau bahas Fogo nih. Ini kayaknya bener jantan betina. Yang bawah ini betina. Dari bentuk badannya, mukanya kalian bisa lihat. Yang ini jantannya tuh. Yang jantannya lebih kayak beginilah tuh, bisa ya, gue susah nyebutnya kayak gimana. Sedangkan betina itu lebih kayak oval ya. Nah tuh yang betina lebih oval, tapi sama-sama Fogo tuh. Merahnya di betina cuma kayak begini doang merahnya. Kalau yang jantannya menornya kayak begini, sampai perutnya tuh gila tuh, dari muka sampai bawah badannya tuh, buset tuh, sampai bawah badannya merah semua. Kalau ini pipi doang yang merah. Tuh guys, yang ini pipi doang yang merah. Nah, jadi kemarin gue sempat tanya sih, gimana sih cara breeding peacock bass
Jadi beberapa dari kalian ngasih gua masukan. Pertama, ya jelas dapetin pair dulu. Nah, ini pair umurnya jatuhnya baru 1,5 tahun. Gua nggak tahu apakah udah mature karena ikan itu kan ada yang lebih cepat atau lebih lama mature-nya gitu kan. Jadi ini udah 1,5 tahun. Semestinya udah dalam jangka waktu dekat ini, moga-moga bener udah bisa di breeding. Kalau emang bener ini jantan betina. Nah, kalau ini kenapa nggak ada jenongnya? Itu pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus sih. Kenapa nggak ada jenongnya? Atau emang belum benar-benar mature? Itu mungkin jawabannya. Nah, terus kedua, kawan-kawan itu bilang dikasih media, entah keramik atau kayak pot yang semacam kayak keramik gitu, ditaruh untuk nanti si betinanya akan gesek-gesekin telurnya, ditaruh di atas itu. Nah, itu yang akan gua taruh nih. Mungkin beberapa hari lagi gua akan cari keramik dan gua taruh di sini. Gitu. Terus apalagi ya? Oh, arus katanya jangan terlalu kencang. Nah, ini kan gue pakai pompa yang flow-nya itu bisa disetting. Jadi nanti tinggal gue kurangin lah flow-nya, gue buat lebih landai. Nah, gue nggak tahu nih ketinggian air mempengaruhi apa enggak, karena ketinggian air ini 55 cm nih. Ini tinggi akuarium 60 cm guys. Kemudian apalagi ya? Heater udah gue pasang juga. pH katanya 6,5. Tapi gua nggak tahu nih bener apa enggak harus 6,5. Terus alasan kenapa gua taruh Peacock Bass Fogo di sini karena ini guys. Nah, ini sebenarnya nih. Hello. Nah, ini adalah CCTV gua. CCTV ini kalau dapetin gambar bagian sini nih, terutama akuarium ini yang paling bagus spotnya. Kelihatan jelas semua detailnya. Kalau yang di bawah agak ketutup kan. Nah, kalian bisa lihat nih. Kalau view dari CCTV yang di bawah agak ketutup. Tapi kalau ini benar-benar dapat full view. Tujuannya apa? Kalau emang suatu hari mereka breeding atau kawin gitu kan, kita bisa dapat footage-nya dari CCTV ini. Kita bisa lihat langsung prosesnya seperti apa. Jadi kita bisa mendokumentasikannya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu guys. Jadi kalau Peacock Bass ini nanti bisa di breeding, mungkin kalian akan bertanya, lah kalau gitu harganya bakal lebih murah dong. Ya harusnya lebih murah, karena gini, yang gua tahu ya, Peacock Bass Fogo waktu itu yang masuk ke Indonesia sekitar 75 ekor. Kemudian ada partai berikutnya masuk sekitar 20 atau 30-an ekor. Jadi total sekitar 100-an ekor Peacock Bass Fogo yang masuk ke Indonesia. Di mana 2 ekor ada di sini. Dan sekitar 30-an ekor itu diborong sama satu sultan di Jakarta. Itu emang benar-benar sultannya sultan. 30 ekor diborong sama dia sendiri. Dan baru sisanya itu didistribusikan ke para penghobi di Indonesia. Jadi kalau nggak gue yang ngebreeding gitu kan, orang lain yang akan ngebreed juga kalau mereka beli lebih dari satu. Karena gue tahu beberapa orang belinya 2, 3 atau itulah 23 ada satu orang 4 yang beli kalau gua nggak salah. Nah, kalau gua punya 2. Jadi ya cepat atau lama emang Peacock Bass Fogo ini akan ada lokalannya. Harusnya. Kemarin juga sebenarnya ada salah satu kawan kita yang punya 2 ekor Peacock Bass Fogo. Dia udah mulai menelor Peacock Bassnya. Cuma gagal dibuahi sama jantannya. Jadi ini tinggal nunggu waktu aja sampai Fogo itu mungkin lebih terjangkau. Tapi sebelum momen itu, ini bakal gila-gilaan sih, gitu guys. Walaupun dia nanti punya anak, cuma anaknya juga nggak kayak Mono ya. Mono anjir gila kemarin. Kayaknya bentar lagi anakan Mono itu parah banget harganya. Karena Mono itu ya gampang banget di-breed, jumlahnya membeludak segala macam. Tapi kita kayak nggak usah bahas Mono, kita bahas Fogo kayak ya gitu. Masa Fogo dibandingkan sama Mono? Caelah nggak. Maksud gua ya intinya cepat atau lama ya Fogo juga akan banyak di peredaran. Jadi kalau kalian mau memelihara Fogo ya tunggu, sabar. Cuma kalau nggak sabar ya berarti kan emang harus membayar lebih, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau ini nanti berhasil di breed, rencana gue nih itu mau gue giveaway beberapa ekor. Tapi sebelum itu bantuin gue dulu. Ya kalau nggak kawin, nggak berhasil ya gimana mau kita giveaway kan gitu. Jadi bantuin gue dulu, nanti beberapa ekor anakannya coba akan gue giveaway. Dan sisanya apa ya? Intinya sih gitu. Ini granulosus gue kasih teman Fogo di sini supaya dia berduaan. Dunia ini milik mereka berdua dan kita punya backup CCTV. Kalau emang dia bertelur, kawin dan
sejenisnya lah ya. Moga-moga dan kita bisa dapat footage yang benar-benar membahana, caelah, enggak lah. Cuma ya kurang lebih sih seperti itu. Jadi secara umum itu yang gue bisa share ke kawan-kawan semua. Semoga video ini sedikit banyak dapat menghibur dan see you guys in my next video. Bye-bye.